padaku sepanjang masa. Nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidupku. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan padaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa. Nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan padaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan padaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Halo anak-anak dan para orang tua Kak Intong Kids. Kita bersyukur kalau Tuhan itu telah menolong dan menyertai kita sehingga kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan di dalam pertolongannya sekalipun pandemi kita tetap bisa beribadah di rumah melalui ibadah sekolah minggu online. Nah, seiring dengan berakhirnya masa pandemi ini dan kondisinya sudah lebih baik lagi, maka mulai bulan Agustus 2023, maka cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Mulai bulan Agustus 2023, cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Ingat ya. Nah, karena itu yuk kita kembali beribadah secara langsung di gereja. Kita bersama dengan teman-teman menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan secara tatap muka langsung dan bersama-sama di gereja. Yuk anak-anak, kita semakin rajin beribadah ke gereja. Karena seperti firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo, langsung tunggu ya anak-anak semua untuk beribadah di gereja kembali ya. Yuk, langsung tunggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hai Kak Imtong Kids. Halo, apa kabar? Ada sukacita hari ini? Wah, luar biasa ya. Tuhan memberkati kita sehingga hari ini kita bersama-sama bisa memuji nama Tuhan. Kita mau nyatakan kesukaan kita dengan sebuah lagu I've Got the Joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Yes, ada senang dan sukacita ya. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa bertemu dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir sehingga pertemuan hari ini boleh menjadi pertemuan yang penuh dengan sukacita dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey kids, kita lanjutkan ya lagu kita hari ini. Wah, ini nih satu kata-kata yang bagus. Bersama Tuhan aku bisa. Judulnya Big or Small. Besar, kecil, mau pendek, mau tinggi, semua dicintai Tuhan. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa.
kita berharga dan kita pasti bisa. Nah, apa yang kita tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati, semua sudah disediakan buat kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita nyanyi ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Nah, apa coba? Adik-adik perhatikan ya kata-katanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, betul ya adik-adik ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan selalu ada buat kita. Nah, lagu ini juga sama nih. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah itu apa? Kecap, bukan kecap ya. Kecap, rasakan. Lalu lihat betapa baiknya Tuhan. Ya, kita nyanyi ya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik kita siapkan hati, rasakan dan kecap betapa baiknya Tuhan melalui firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
adik-adik duduk tenang, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lause hari ya. Selamat hari Minggu. Nah, pada kesempatan ini Lause mau cerita ya, kita belajar tentang bagaimana Allah memelihara umatnya dalam segala situasi ya. Khususnya hari ini Lause mau ceritakan bagaimana keluarga Yakub ini ya terjadi suatu bencana kelaparan ya. Cerita yang akan kita pelajari berdasarkan kitab Kejadian. Bahan Alkitabnya ya, di Kejadian 42 dan pasal yang ke-43 ayatnya sampai ke-15. Yuk kita adik-adik kita mulai ya. Dan judul ceritanya hari ini Allah memelihara umatnya dalam bencana kelaparan. Dan ayat hafalannya nanti setelah selesai kita cerita ya. Terambil di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yuk adik-adik sebelum kita masuk cerita, kita mau berdoa dulu minta pertolongan Tuhan ya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami juga boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati anak-anak yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan bukakan hatinya supaya setiap firman yang dibagikan pada hari ini boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hatinya. Karena kami percaya firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami sebagai pondasi di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dituntun kepada jalan yang benar dan juga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, tolong Lause yang cerita, supaya apa yang disampaikan boleh berasal dari sungguh-sungguh isi hati Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu ya Tuhan, dengan supaya kami juga boleh menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana yang boleh dimengerti oleh anak-anak. Tuhan, kami mau serahkan waktu jam ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, cerita ini dimulai dengan kelanjutan kisah Yusuf di Mesir ya. Adik-adik kan beberapa minggu ini kita cerita mengenai Yusuf. Yusuf adalah orang yang biasa ya adik-adik. Tapi dia menjadi luar biasa. Yusuf bukan orang yang kuat ya. Yusuf bukan orang yang ahli perang ya. Orang yang biasa seperti kita semua. Tetapi bisa menjadi luar biasa ya. Lause harap juga adik-adik mengikuti cerita Yusuf dan kita belajar di sini supaya kita juga bisa menjadi luar biasa. Kenapa rahasianya Yusuf bisa menjadi luar biasa? Karena dia memiliki Tuhan. Ya, nah kemarin kita sudah dengar cerita. Ya, terjadi kelaparan. Kelaparan itu terus meluas. Kelaparan itu melanda seluruh daerah, termasuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tempat di mana keluarga Yusuf itu tinggal. Ya. Nah Yakub, ayahnya Yusuf, dia mendengar. Ya, mendengar, oh di Mesir masih ada makanan. Ya. Nah setelah mendengar berita itu, bahwa di Mesir tersedia makanan, maka Yakub mengirimkan 10 anaknya. 10 anaknya. Yakub mempunyai anak berapa anak adik-adik? 12 ya. Nah sekarang 10 yang diutus, berarti masih ada siapa? Satu lagi yaitu Benyamin ya. Nah setelah mendengar berita di Mesir tersedia makanan, Yakub mengirimkan 10 anaknya untuk membeli makanan di Mesir. Ya, Yakub menahan putra bungsunya Benyamin yang tadi ya, lalu ceritakan di rumah. Dia takut akan kehilangan Benyamin. Seperti Yusuf, dulu kan dia hilang. Sangat sedih sekali. Kenapa? Karena Yakub itu dia sangat mengasihi Yusuf ya, dan Benyamin ini lebih dari yang lain ya. Karena Yusuf dan Benyamin itu berasal dari istrinya yang dikasihi, yaitu siapa? Rahel ya. Yusuf adalah seorang pemimpin besar di Mesir.
Ya, setelah kemarin cerita di mana Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Firaun, dia diangkat untuk menjadi pemimpin besar karena Firaun melihat bahwa Yusuf memiliki roh Allah, ya. Nah, dia bertanggung jawab atas penjualan makanan selama bencana kelaparan. Saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf dan meminta makanan kepadanya. Yusuf yang sekarang menjadi penguasa di Mesir mengenali saudara-saudaranya, ya. Karena saudara-saudaranya masih seperti dulu, pakaian-pakaiannya seperti dulu, dan mereka datang 10 orang, ya. Jadi Yusuf bisa mengenali, oh iya benar, ini kakaknya Yehuda, ini Simeon, semua. Jadi Yusuf itu dia mengenal akan saudara-saudaranya, ya. Tetapi saudara-saudaranya itu tidak mengenal Yusuf. Kenapa adik-adik? Karena Yusuf itu dia sudah berubah, ya. Dia memakai pakaian yang kebesaran, ya. Dan dia juga sudah berubah dan saudara-saudaranya tidak menyangka Yusuf dijual itu. Harusnya dia menjadi budak, ya. Tapi tidak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya untuk bisa menjadi penguasa. Jadi saudara-saudaranya itu dia tidak mengira bahwa itu Yusuf. Makanya saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Yusuf mengenali mereka, tetapi dia pura-pura tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena Yusuf ini ingin mengetahui sebenarnya bagaimana keadaan dari saudaranya yang bungsu, ya, yang seibu, yaitu Benyamin, dan bagaimana keadaan ayahnya. Ya, dia bertanya tentang keluarga mereka untuk melihat apakah ayah dan saudaranya Benyamin masih hidup. Ya, dan kemudian Yusuf memberikan saudara-saudaranya makanan. Dia menyuruh mereka untuk tidak kembali untuk mengambil lagi makanan kecuali mereka membawa adik bungsu mereka Benyamin bersama dengan mereka. Ya, jadi waktu dia datang, keluarganya datang, Yusuf pura-pura tidak mengenal dan menuduh saudaranya itu sebagai pengintai. Ya, dan Yusuf menanyakan, ada berapakah saudara kamu? Dia bilang ada 12 saudara-saudaranya, berarti betul, ya. Tetapi yang satu sudah enggak ada. Terus satu lagi tinggal di rumah, ya. Nah, karena Yusuf ini dia ingin melihat Benyamin dan ingin mengetahui keadaan orang tuanya, maka dia menuduh seolah-olah mereka itu sebagai mata-mata. Dan untuk membuktikan dia bukan mata-mata, maka dia harus membawa Benyamin. Ya. Nah, ketika keluarga itu kehabisan makanan lagi, ya. Sebenarnya waktu dia pulang membawa makanan, ayahnya Yakub itu dia tidak mau Benyamin itu diajak ke sana. Dia takut kejadiannya seperti kehilangan Yusuf. Dia akan sangat sedih kalau misalnya Benyamin sampai tidak ada. Waktu Yusuf nggak ada pun Yakub sangat sedih sekali, ya. Jadi dia tidak memperkenankan untuk Benyamin. Tetapi karena kelaparan itu panjang sekali sehingga makanan yang dibawa itu habis, dan setelah kehabisan mau tidak mau, ya, Yakub tahu dia harus mengutus Benyamin bersama-sama dengan para putranya yang lain kembali ke Mesir. Yakub masih takut apabila membiarkan Benyamin pergi. Namun kakaknya yang besar, Yehuda, ya, salah seorang dari saudaranya itu berjanji dia akan menjaga keselamatan Benyamin. Ya. Nah, ketika saudara-saudaranya kembali lagi ke Mesir, Yusuf membawa seolah-olah Benyamin itu mencuri piala perak. Ya. Jadi ceritanya waktu saudara-saudaranya kembali dan Yusuf memberikan makanan lagi. Nah, di kantongnya Benyamin sengaja Yusuf itu memasukkan piala. Begitu mereka pergi langsung dikejar oleh pasukan dari Yusuf, ya, dan menangkap Benyamin, dan ternyata di kantong Benyamin terdapat piala perak itu. Sehingga Benyamin itu harus ditahan, ya. Dia ingin melihat
Sebenarnya Yusuf di sini dia ingin melihat bagaimanakah saudara-saudaranya itu masih mengasihi enggak? Dia sudah berubah enggak? Kalau dulu dia bisa menjual Yusuf, nah sekarang tuh seperti apa? Nah itu yang ingin diketahui oleh Yusuf ya. Dia ingin melihat apakah saudara-saudara yang lebih tua telah berubah. Nah ternyata betul adik-adik ya. Yehuda memohon agar Yusuf tidak menghukum Benyamin. Biarkan saja menghukum Yehuda sebagai gantinya. Nah di sini Yusuf itu melihat bahwa saudara-saudaranya sungguh-sungguh sudah berubah. Dia telah mengasihi saudaranya. Kalau orang percaya, orang memiliki Tuhan, dia pasti mempunyai rasa kasih terhadap saudara-saudaranya. Ya, seperti Yusuf juga, dia memiliki Tuhan. Sehingga dia juga waktu disuruh oleh ayahnya mencari saudara-saudara di tempat penggemalaan. Di sana dia tidak menemukan. Dan dia tidak terus pulang karena dia kasih kepada saudaranya. Dia terus mencari sampai ketemu. Ya. Nah Yusuf bahagia sekali melihat bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Mereka cukup menyayangi Benyamin untuk melindungi dia. Jadi akhirnya Yusuf menceritakan, dia membukakan tabirnya, dia menyatakan dirinya, menceritakan kepada mereka siapakah dirinya. Nah Yusuf dia mengampuni saudara-saudaranya. Pertama begitu saudaranya tahu bahwa itu Yusuf, wah saudaranya ini dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena sekarang Yusuf itu sebagai penguasa, dia bisa aja membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, nah itulah tanda ya Yusuf itu memiliki Tuhan. Ya, biarlah kita juga belajar supaya kita juga seperti Yusuf memiliki Tuhan dan Tuhan akan mengubahkan seperti Yusuf yang tidak berdaya menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena telah menjual dia untuk menjadi budak. Yusuf berkata, itu adalah cara Tuhan untuk menolong keluarganya dalam bencana kelaparan. Ya, jadi ada ayat yang mengatakan seperti itu. Ya, engkau mereka-rekakan yang jahat kepada aku, kepada Yusuf, tapi Tuhan merekakan yang baik untuk menolong bangsa yang besar. Ya, makanya ayat itu sangat terkenal. Yusuf itu seorang yang luar biasa. Sampai kejadian pun ditulis dan diakhiri dengan kematian Yusuf nanti ya. Nah, saudara-saudara, Yusuf kembali kepada ayah mereka, Yakub, dan menceritakan kepadanya. Jadi saudara-saudaranya setelah itu mereka balik. Ya, balik untuk apa? Untuk mengambil ayahnya. Ya, Yusuf meminta supaya ayahnya datang dan juga itu sudah direstui oleh Raja Firaun. Sehingga saudara-saudaranya membawa Yakub kembali datang ke Mesir untuk dipelihara dalam masa kelaparan yang masih panjang ya. Jadi saudara-saudara Yusuf itu kembali kepada ayah mereka Yakub dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Yakub memindahkan seluruh keluarganya ke Mesir. Nah, Firaun menyambut keluarga Yakub, dia memberi mereka tanah dan hewan agar mereka dapat mempunyai banyak makanan. Keluarga Yakub hidup dalam kedamaian untuk jangka waktu yang lama sampai berakhirnya kelaparan itu. Ya, oke. Sekarang adik-adik perhatikan ya. Lause mau bertanya sesuatu kepada adik-adik ya mengenai saudara-saudara Yusuf yang datang ke Mesir. Nomor 1, apakah sebab dan untuk apa saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir? Karena kelaparan yang berkepanjangan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Nah, apakah saudara-saudara Yusuf mengenali Yusuf saat bertemu di Mesir? Mereka tidak tahu bahwa Yusuf adalah orang yang mereka jual sebagai budak, ya. Jadi tidak menyangka saudara-saudaranya itu, ya. Tetapi Yusuf mengenal dia, ya. Apakah yang dilakukan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Yusuf mengenali saudara-saudaranya tetapi menyembunyikan identitasnya pertama ya. Kenapa? Karena dia ingin
supaya saudara-saudaranya membawa Benyamin. Ya. Apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Yusuf menguji mereka untuk melihat apakah mereka telah berubah dan memohon pengampunan. Ya. Yang terakhir, nomor 5. Bagaimana akhirnya? Apakah Yusuf membalas perbuatan saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya kan sudah menjual dia. Ya. Tidak ya, akhirnya Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan memelihara mereka bersama keluarga mereka selama bertahun-tahun sepanjang kelaparan itu. Oke, nah sekarang yang perlu adik-adik simpan di dalam hati dan ingat ya, dalam cerita ini kita belajar bahwa Allah memelihara umatnya dan Allah juga memelihara kita ya dalam segala situasi. Dan Allah memelihara umatnya dalam bencana kelaparan seperti yang terjadi pada keluarga Yakub. Dia mendengar doa-doa kita dan memberi pertolongannya. Allah peduli dengan kita dan memelihara kita bahkan dalam situasi sulit seperti bencana kelaparan. Meskipun saat ini terasa sulit dan putus asa mungkin kita ngerasakan ya, kita harus berdoa kepada Allah dan mempercayai bahwa Dia akan memberikan pertolongannya. Ya, Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, dan segala yang boleh terjadi itu pasti ada di dalam kendali Tuhan. Dalam segala situasi kita dapat mengandalkan Allah dan mempercayai bahwa Dia akan menjaga dan melindungi kita. Meskipun kadang-kadang kita melihat sesuatu yang buruk terjadi, tetapi Allah melihatnya dan Allah sebenarnya melalui segala sesuatu yang kita alami yang seolah-olah kelihatannya buruk itu untuk menjadi suatu jalan kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, Allah juga mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain, khususnya kepada saudara-saudara seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Oke adik-adik. Cerita Lause sampai di sini. Lause mau ayat hafalan dulu ya, ayat hafalan. Nanti setelah itu baru kita doa ya. Ayat hafalan di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, sekali lagi adik-adik, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Siapa akulah? Tuhan Yesus adalah pintu. Ya, adik-adik. Barang siapa masuk melalui aku, barang siapa yang masuk melalui Tuhan Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke? Yuk, adik-adik kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini atau setiap saat anak-anak mendengarkan firman, kami percaya firman-Mu akan terus bekerja kepada adik-adik sehingga adik-adik boleh bertumbuh dan berbuah banyak, berbuah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, pertumbuhan, penguasaan diri sehingga adik-adik boleh hidup dengan stabil, menguasai diri, boleh melewati masalah-masalah bersama dengan Tuhan. Biarlah adik-adik juga boleh terus dia berhubungan dan berrelasi secara pribadi dengan Tuhan seperti tokoh Alkitab Yusuf yang kami ceritakan ya Tuhan. Kami mau serahkan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara dari hari ke hari. Biarlah adik-adik juga semakin giat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berikan hati untuk mau melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami semua, Lauseman semua, Tuhan pelihara kami ya Tuhan. Supaya kami terus juga boleh belajar dan terus juga semangat untuk terus melayani Engkau. Dan biarlah Tuhan memperkenankan kami untuk kami dapat beribadah di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam surga,
terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya. Kecaplah dan lihatlah. Apa yang kita sudah dengar, rasakan betapa baiknya Tuhan itu buat kita semua. Kita nyanyikan lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Halo anak-anak dan para orang tua Kak Intong Kids. Kita bersyukur kalau Tuhan itu telah menolong dan menyertai kita sehingga kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan di dalam pertolongannya sekalipun pandemi kita tetap bisa beribadah di rumah melalui ibadah sekolah minggu online. Nah, seiring dengan berakhirnya masa pandemi ini dan kondisinya sudah lebih baik lagi, maka mulai bulan Agustus 2023, maka cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Mulai
bulan Agustus 2023. Cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Ingat ya. Nah, karena itu yuk kita kembali beribadah secara langsung di gereja. Kita bersama dengan teman-teman menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan secara tatap muka langsung dan bersama-sama di gereja. Yuk anak-anak, kita semakin rajin beribadah ke gereja. Karena seperti firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo, langsung tunggu ya anak-anak semua untuk beribadah di gereja kembali ya. Yuk, langsung tunggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.